Selamat datang di video presentasi membentuk fungsi kuadrat jika kita mengetahui titik-titik yang dilewati oleh fungsi kuadrat tersebut. Nah, kita ketahui bahwa fungsi kuadrat fx itu sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, jika kita mengetahui titik-titik yang dilewati oleh fungsi kuadrat tersebut, maka bagaimana cara kita untuk membentuk fungsi kuadratnya? Nah, kita memiliki tiga cara. Yang pertama adalah jika kita mengetahui titik potong terhadap sumbu S dan satu titik sembarang. Nah, jika kita mengetahui ketiga titik tersebut, yaitu dua titik potong terhadap sumbu S dan satu titik sembarang, maka kita dapat menggunakan rumus berikut, yaitu Y sama dengan A X dikurangkan dengan X1 dikalikan dengan X dikurangkan dengan X2. Nah, ini adalah rumus yang akan kita gunakan jika kita memiliki informasi tersebut, yaitu dua titik potong terhadap sumbu S dan satu titik sembarang. Dimana jika kalian perhatikan di sini, ini kedua koordinat ini, X1 dan X2, ini merupakan koordinat dari titik potong terhadap sumbu S, di mana satu titik sembarang itu adalah untuk menentukan nilai A. Nah, jika kalian perhatikan di sini, ini adalah dengan cara faktor ya. Jika kalian faktorkan suatu fungsi kuadrat, maka kalian akan menemukan X1 dan X2, di mana itu merupakan koordinat titik potong terhadap sumbu S. Nah, semoga Anda mengerti rumus ini. Nah, mari kita ke cara yang kedua, yaitu jika kita mengetahui satu titik puncak dari fungsi kuadrat dan satu titik sembarang, maka rumus yang kita gunakan itu adalah Y sama dengan A dikalikan dengan X dikurangkan dengan X titik puncak, koordinat X titik puncak dikuadratkan lalu ditambahkan dengan koordinat Y titik puncak tersebut. Nah, ini adalah rumus yang akan kita gunakan jika kita mengetahui koordinat dari titik puncak fungsi kuadrat tersebut dan satu titik sembarang, di mana ini SP dengan YP itu adalah koordinat dari titik puncak tersebut, di mana A itu adalah cara untuk mencari akan dicari dengan satu titik sembarang tersebut. Nah, yang ketiga adalah jika kita mengetahui tiga titik sembarang yang dilewati oleh fungsi kuadrat tersebut, maka cara untuk membentuk fungsi kuadrat tersebut adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Lalu kita perlu temukan A, B, dan C. Nah, mari kita ke contoh soal agar kalian lebih mengerti. Mari kita ke soal pertama. Jika kita ketahui bahwa suatu fungsi kuadrat akan melewati titik 2,0 lalu titik B di mana mempunyai koordinat 4,0 dan titik C yang mempunyai koordinat 3,6, maka tentukanlah fungsi kuadrat tersebut. Nah, bagaimana cara kita untuk menentukan fungsi kuadratnya? Di mana jika kita lihat di sini, titik A dan titik B memiliki nilai Y sama dengan 0. Yang artinya adalah pada saat Y sama dengan 0, maka kurva tersebut itu akan memotong sumbu S. Nah, maka kita mengetahui dua titik potong terhadap sumbu S dan satu titik sembarang. Nah, maka kita bisa gunakan rumus yang pertama tersebut, yaitu Y. Mari kita kerjakan ya. Dimana Y itu sama dengan A X dikurangkan dengan X1, dimana ini adalah X dikurangkan dengan X2. Nah, maka X1 itu adalah 2, dimana X2 koordinat X dari titik kedua itu adalah 4. Maka kita bisa substitusikan X1 dengan X2 dengan 2 dan 4. Nah, maka ini adalah Y sama dengan A X dikurangkan dengan S1, di mana S1 itu adalah 2.
kita dapatkan dari koordinat titik A yaitu 2,0 dan X2 itu sama dengan 4 yang kita dapatkan dari koordinat titik B yaitu 4,0. Maka mari kita substitusikan, di mana S1 itu adalah 2 dan S2 itu adalah 4. Nah, maka mari kita kalikan ke dalam, di mana ini akan menjadi X dikalikan dengan X itu akan menjadi X kuadrat, lalu X dikalikan dengan negatif 4 itu akan menjadi negatif 4X, lalu negatif 2 dikalikan dengan X itu adalah negatif 2X, yang terakhir adalah negatif 2 dikalikan dengan negatif 4, di mana itu adalah positif 8. Nah, ini adalah sama dengan Y. Maka kita bisa tuliskan ini menjadi Y sama dengan, mari kita kalikan A ke dalam kurung tersebut, yaitu AX kuadrat dikurangkan dengan 4AX. 4AX dikurangkan dengan, atau kita kurangkan dahulu ya. Maaf membingungkan kalian, tetapi kita dapat menyederhanakan ini dahulu, yaitu negatif 4X dikurangkan dengan 2X itu adalah negatif 6X. Maka A dikalikan dengan negatif 6X itu akan menjadi negatif 6AX. Lalu kita tambahkan dengan 8A. Nah, maka kita telah temukan fungsi kuadrat tersebut, di mana kita masih perlu mencari nilai A. Nah, maka cara untuk mencari nilai A adalah dengan menggunakan titik sembarang tersebut. Nah, maka Y itu sama dengan AX kuadrat dikurangkan dengan 6AX ditambahkan dengan 8A. Dan kita mengetahui bahwa fungsi kuadrat tersebut akan melewati titik C, di mana mempunyai koordinat 3,6. Nah, maka mari kita masukkan koordinat C tersebut ke dalam fungsi kuadrat ini, di mana 6 itu adalah koordinat Y, jadi ini adalah 6, sama dengan A dikalikan dengan X kuadrat, di mana X itu adalah 3 dikuadratkan, lalu kita kurangkan dengan 6A dikalikan dengan X, di mana koordinat X adalah 3, lalu kita tambahkan dengan 8A. Nah, maka mari kita selesaikan ini, di mana 3 kuadrat itu adalah 9 dikalikan A dikurangkan dengan 6 dikalikan dengan 3 itu adalah 18A, lalu kita tambahkan dengan 8A itu sama dengan 6. Nah, maka 9 dikurangkan dengan 18 itu adalah negatif 9. Jadi di sini adalah negatif 9A. Negatif 9A ditambahkan dengan 8 itu adalah negatif A sama dengan 6. Maka A itu akan sama dengan negatif 6. Nah, maka kita telah temukan titik atau negatif A. Nah, maka kita tinggal masukkan negatif A ke dalam persamaan ini, yaitu Y itu sama dengan negatif 6X kuadrat dikurangkan dengan 6 dikalikan dengan negatif 6 X ditambahkan dengan 8 dikalikan dengan negatif 6, di mana ini akan sama dengan negatif 6X kuadrat. Negatif dikalikan negatif akan menjadi positif. 6 dikalikan dengan 6 adalah 36X, lalu dikurangkan dengan 8 dikalikan dengan 6 itu adalah 48. Maka Y itu akan sama dengan negatif 6X kuadrat ditambahkan dengan 36 X dikurangkan dengan 48, di mana fungsi kuadrat tersebut akan melewati titik A, B, dan C yang akan memotong sumbu X di koordinat 2,0, 4,0 dan akan melewati titik C di koordinat 3,6. Nah, di video selanjutnya kita akan mengerjakan 2 contoh soal yang jika kita memiliki informasi titik puncak, titik sembarang, dan 3 titik sembarang. Nah, semoga Anda mengerti dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.